di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Tegaskan, proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ bukan kebijakan yang diinginkan pemerintah. Para orang tua juga khawatir anaknya kecanduan gadget. Sistem belajar daring atau Dengan online berseragam yang diterapkan sekolah, siswa sekarang ini belajar dianggap melalui HP kurang Android, efektif di mana karena tugas menimbulkan dan materi berbagai pembelajaran persoalan. COVID-19 memang Ini diwajibkan banyak orang untuk tua berproses yang tidak mampu mengontrol pembelajaran anak saat di rumah. Hal itu harus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia masih belum bisa diselesaikan. Makin lama, makin banyak timbul pertanyaan. Bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar? Apakah efektif jika masih dilakukan? Meratakah fasilitas yang bisa digunakan? Murid dan guru kalangan mana saja yang merasakan? Intinya, apa kabar dengan pendidikan Indonesia? Saya Reza, Anda sedang menyaksikan laporan khas Rabani. Random. Rabani mendokumentasikan. Sekolah belum tahu kapan dibuka kembali. Kabarnya sih akhir tahun 2020. Atau besok masuk. Bisa jadi. Sudah lebih dari 6 bulan negara ini menerapkan pola adaptasi kebiasaan baru. Timbullah pertanyaan. 6 bulan adaptasi itu kita sudah belajar apa? Apa evaluasi untuk dunia pendidikan selama setengah tahun ke belakang? Jika ini tidak efektif, kenapa harus diteruskan? Lagi di masa pandemi ini ya, lagi banyak lagi dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Itu kesulitan teknis yang Ibu alami ketika mengadakan pembelajaran daring apa aja sih Bu? Banyak sekali. Pertama yang saya lihat fokusnya terutama dari anak-anaknya. Iya. Itu memang kalian dari intern anaknya juga kesiapan mereka untuk belajar di rumah itu ternyata kesiapan mentalnya juga tidak siap. Kalau dikondisikan di sekolah itu sepertinya mereka mentalnya sudah siap untuk belajar. Sedangkan ternyata kalau di rumah dengan mungkin mindset mereka anak-anak atau remaja ini, mindset mereka itu di rumah itu waktunya istirahat, waktunya bermain. Jadi pada saat jam belajar juga banyak seperti yang tidak fokus untuk ada pembelajaran. Kan pemerintah ngasih ada apa ya? Meluncurkan program lah kuota gratis. Nah itu dapat gak sih? Atau memang semuanya dapat atau gimana? Iya, alhamdulillah dapat semuanya Pak. Kalau nggak salah berapa giga? 42 giga Pak. 37 di kuota Kemendikbud, yang 5 giga di kuota umum. Jadi itu bisa dipakai apa aja untuk 5 giga. Tapi untuk yang 37 itu cuman akses web-web tertentu kayak misalkan Oke. Nah kalau misalnya tadi kan kita belajarnya tuh pakai Google Classroom ya. Nah itu tuh masuknya kuota yang 37 atau yang 5 giga? Yang 37. 37. Oh aman. Ada nggak sih bantuan dari pemerintah gitu? Katanya bakalan dapat, tapi baru katanya. Berarti belum? Belum Pak. 9 bulan sejak kapan sih adanya Februari, Maret kalau nggak salah. Dari Maret sampai sekarang November itu mau November belum dapat Pak. Kalau misalkan orang lain yang kayak guru-guru di swasta itu dia mengurusi BPJS Ketenagakerjaan bisa dapat. Nah kalau kita Pak, BPJS Ketenagakerjaan nggak diurus sama sekolah Pak, di sekolah negeri. Tapi digaji dari sekolah? Iya Pak, digaji, cuman ya gitu Pak, 3 bulan sekali digajinya, nunggu bos datang. Ini hal yang menarik ya, selama sejarah pendidikan di Indonesia, bahkan ini mungkin pertama kali seumur hidup dengan pola pandemi memberikan efek yang luar biasa dalam konteks dunia pendidikan, dan ini menjadi sebuah tantangan baru, tantangan besar juga. Tidak hanya dalam dunia pendidikan, saya pikir semua aspek, semua lini dalam kehidupan. Rule yang sangat mendasar dalam sebuah konsep pembelajaran adalah sebuah interaksi antara siswa dan guru ya. Bagaimanapun komunikasi verbal dan non-verbal dilakukan di kelas itu akan memberikan efek yang sangat berbeda ya. Sekarang kita dihadapkan pada situasi yang tidak boleh bertemu dan kita harus memanfaatkan media yang ada. Tetapi bagaimana tujuan tetap tercapai ya, karena
aspek pendidikan itu tidak hanya aspek memberikan materi secara materi pembelajaran, tapi bagaimana terjadi proses pendidikan ya. Jadi penanaman sebuah karakter yang positif, yang bagus, sehingga itu menjadi modal dasar siswa atau manusia untuk menjalani kehidupannya. Sebenarnya kalau ada orang beranggapan bahwa kita semakin ringan, sebenarnya justru beban kita semakin banyak ya, karena kita harus menyiapkan berbagai hal, terutama terkait dengan sarana yang kira-kira bisa diakses oleh peserta didik ya. Kita harus menyiapkan sebelumnya, bahkan awal saya harus menyiapkan materi itu sampai tengah malam lebih, dan bagaimana saya harus memposting, mengupload, dan akses internetnya juga harus memenuhi, dan juga saya harus berpikir bahwa apakah ini juga bisa diakses oleh peserta didik. 1 atau 2 bulan ke belakang mungkin siswa-siswa itu masih taat ya, diam di rumah dia. Yap. Sekarang tuh saya kemarin ngopi itu banyak gerombolan anak sekolah, Bu. Baik, oke. Saya pikir kebiasaan baru, bukan kebiasaan baru. Menurut saya dalam konteks istilah orang adanya decoupling ya, karena kita betul-betul pada pembiasaan sebuah sistem yang sangat berbeda. Yeah. Nah, ketika anak mengalami sistem baru dan dia jalani, mungkin 1 bulan, 2 bulan oke lah bisa eksis. Nah, dalam titik tertentu sebagai manusia pasti anak akan mengalami kejenuhan. Nah, kejenuhan dengan pola pembelajaran yang seperti itu saja. Anak tuh jelas akan merindukan hadirnya guru di kelas, merindukan interaksi dengan siswa, bisa bertanya pada guru atau bertanya pada teman ketika dia tidak bisa. Itu sangat dirindukan. Nah, hal itu tidak dia temukan dalam proses itu. Pasti dia akan merasa ada sesuatu yang hilang ya. Dan kerinduan itu pasti akan hadir, ya kan? Bahkan maaf, kalau di kelas kan interaksi dengan teman, terus bisa juga dia istirahat interaksi dengan yang lainnya. Sekarang kalau di rumah, kadang-kadang anak fokus di satu titik saja di situ ya. Fokus, pasti dia akan mengalami kejenuhan. Makanya kadang-kadang guru sebagai solusi, oke, kalau kamu jenuh di kamar terus, coba belajarnya pindah deh di ruang tengah. Kalau nggak di ruang tengah, di halaman deh, atau di spot-spot tertentu yang kira-kira membuat kita nyaman. Suasana ya intinya. Ya, betul sekali bahwa suasana itu akan membangun efek orang untuk bagaimana bisa semangat belajar tuh. Ya. Ada pesan nggak sih ke pemerintah soal ini? Nah, kalau buat pemerintah sendiri, saya jujur dengan kondisi seperti ini tuh memang harus lebih kayak realnya tuh seperti apa yang memang dibutuhin sama sekolah, terutama si anak ya. Di sini sebagai guru, tapi di rumah kan saya peran juga sebagai seorang ibu. Saat saya ternyata jadi guru SD pun luar biasa berat gitu, maksudnya mengkondisikannya bagaimana dititipkan anak itu kan karena ini prosesnya belajar gitu, prosesnya formal, ke orang yang sebenarnya tidak mumpuni gitu. Kalau saya aja sebagai guru pada saat menghadapi anak saya banyak kayak, aduh, kok nggak paham ya anak dikasih pemahaman ini, gimana lagi kalau bukan latar belakangnya guru gitu. Kehadiran sebuah manusia, seorang manusia, toolnya tidak mungkin tergantikan dengan media. Ya, itu pentingnya. Berarti solusinya memang mesti ada personal touch buat si murid untuk mencapai pendidikan ya, bukan hanya pengajaran gitu. Ya, bukan hanya pengajaran, tidak hanya mengajarkan materi, tapi bagaimana sebuah proses edukasi mendidik anak sehingga dia punya karakter yang positif, sehingga itu menjadi dasar dia untuk menjalani kehidupan lebih real. Ya. Dan itu murninya sebuah pendidikan, saya pikir. Okay. Kalau ibu harus milih, daring atau tatap muka, Bu? Tatap muka. Tatap muka. Ya jelas tatap muka dong. Tatap muka saya bagaimanapun saya sangat merindukan anak-anak. Iya. Saya merindukan sebuah proses pembelajaran. Sebagai manusia, humans, bagaimana kita sebagai makhluk sosial harus berinteraksi. Betul. Kedekatan jiwa, kedekatan anak dengan orang tua, kedekatan guru dengan siswa itu akan memberikan efek yang luar biasa, sehingga kita bisa memberikan kontribusi buat mereka. Dan saya sadar betul bahwa pendidikan adalah media yang sangat efektif untuk mengubah sebuah peradaban. Ya. Besok sekolah masuk, aku rindu kehadiranmu. Besok sekolah masuk. Oke, sih. Ibu makasih banyak loh, Bu. Makasih banyak waktunya.
Sejumlah siswa mengaku rindu kembali belajar di ruang kelas dan bercengkrama dengan teman-teman sekolahnya. Namun, apa boleh buat, mereka diharuskan diam dan belajar di rumah selama masa pandemi demi menghindarkan diri dari virus. Semakin sulit mencari motivasi untuk belajar dari rumah, karena remaja membutuhkan sosialisasi. Alhasil, sekolah tidak, anaknya malah nongkrong. Banyak kafe yang sudah buka, bahkan belakangan fasilitas hiburan dan bioskop pun sudah bisa buka. Apa kabar dengan sekolah? Fair? Ya, tenanglah. Besok sekolah masuk. Ya, daring ini udah berlangsung cukup lama ya, sekitar 6 atau 7 bulan lah ya. Iya. Di situ kangen nggak sih ketemu sama teman-teman? Ya jelas kangen lah. Kan biasanya juga sama teman-teman sehari-hari ini nggak ketemu malah. Kayak ngobrol bareng, belajar bareng, kantin bareng juga, ya kayak gitu. Kesulitan yang kamu dapat selama 6 bulan ke belakang kamu belajar online itu apa? Lebih nggak langsung nangkep gitu si materinya tuh. Kan kalau di sekolah mah langsung dipelajari langsung gitu. Kalau ini kan guru cuma ngasih tugas doang, kadang tugasnya nggak dikasih tahu gitu itu benar atau enggak, jadi nggak terlalu. Sistem online dari sekolah kamu kayak gimana ya? Kadang cuma ngasih materi dari YouTube video misalnya, terus kasih tugas. Udah, kalau misalnya Zoom mah cuman kadang 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, terserah gurunya gitu. Sulit juga buat nanggep materi-materinya gitu. Materi-materinya. Pola interaksi kamu sama guru mata pelajaran kamu selama daring ini kayak gimana emang? Kurang gimana ya? Belajarnya dari Zoom Google. atau Kadang apa? dari Zoom, Google Classroom kayak gitu. Google Classroom gitu, jadi mereka ngasih sheet tugas Iya. aja. Kalau misalnya tadi kesulitan, sekarang yang kamu rasa mudah ketika pembelajaran online apa? Nggak ada. Jadi lebih sulit ya ini. Lebih sulit. Lebih ini sih, lebih fleksibel ya waktunya. Jadi kan tenggat waktunya kasih tugas tuh misalnya beberapa jam setelahnya. Jadi itu lebih santai lah, di rumahnya bisa ngapain dulu gitu. Frekuensinya sering nggak sih kayak gini? Misalnya gurunya minta nanti jam segini saya mau masukin materi misalnya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Sering kayak gitu. Tapi kalau misalnya tugas itu fleksibel, terserah kalian mau ngerjainnya kapan. Cuma ada deadline saja. Iya, ada deadline. Oh, oke. Kayak gitu ternyata semuanya ya. Kamu kalau misalnya di sekolah, tempat nongkrong kamu ada di mana aja? Kalau di sekolah di kantin, di belakang kelas, atau di depan kelas, di lapangan, ya gitu sih. Kegiatan selain belajar di sekolah ngapain? Ada ekstrakurikuler, atau enggak kerja kelompok biasanya. Kangen kantin berarti ya? Kangen banget. Apalagi jajanannya. Jajanan sekolah tuh memang udah paling bener sih. Kalau sekarang kan ya kebanyakan gini loh, kalau misalnya murid-murid ya dulu ya, waktu mungkin zaman dulu sebelum zaman kamu, kalau misalnya diliburkan itu senang. Iya, senang. Nah sekarang sekolah online nih, bener nggak sih kegiatan jadi lebih banyak waktu buat nongkrong, waktu buat main? Enggak sih sebenarnya. Karena apa? Karena tugasnya lebih banyak. Iya, jadi waktu ketemu sama teman-teman, kamu nggak pernah ketemu sama teman-teman? Ketemu di mana kalau misalnya ketemuan sama teman-teman? Paling kalau lagi kumpul Karang Taruna. Ada tempatnya sendiri gitu. Kalau misalnya ke kafe-kafe kayak gitu nggak? Kadang sih. Oke, mata pelajaran di sekolah yang paling kamu suka apa? Aku sih kalau gurunya rame aku suka mata pelajarannya. Siapa sih guru yang ramai sekarang? Kelas guru 12 apa? ini aku kan belum ketemu ya, jadi kurang tahu juga sih. Kalau kemarin-kemarin kan aku lumayan suka olahraga. Terus matematikanya kemarin tuh gurunya baik, Bu Neni, itu aku suka banget. Guru matematika Bu Neni. Oh. Geografi itu gurunya? Bu Imas. Ya, Bu Imas. Kangen sama Ibu Imas? Kangen. Lebih enak juga ngajarnya teh.
Nah, Oke. kalau sekarang kan cuma tugas-tugas doang teh, gak nerap banget. Bener, Kalau buat aku. kebanyakan belajarnya sendiri gitu. Iya, belajar sendiri kan kadang kita nggak ngerti gitu langsung gitu konsepnya. Kita lebih kayak cari garis besarnya doang. Terus gak tahu kan biasanya kalau guru ada tips and trick lah apa. Ini mah bener-bener belajar sendiri, pure nyari sendiri. Jika disuruh milih sekolah tatap muka atau daring? Tatap muka. Nah, Tatap muka. Nah, ini ada sedikit dari kita. Kamu kangen ini nggak? Kangen banget. Nih, Terima kasih. silakan sama-sama. Kangen banget. Biasanya kalau olahraga kayak ini banget. Pasti selalu pakai. Olahraga pakai ini biasanya. Ini kan boleh pakai kerudung hitam. Biasanya selalu pakai ini. Besok sekolah masuk. Besok sekolah masuk. Apakah benar sekolah online di rumah ini membuat orang tua menjadi kerepotan? Efektifkah sekolah online ini karena orang tua harus menjadi guru untuk anak-anaknya? Yang jelas banyak orang tua yang merasa kerepotan. Ibu, di rumah ada berapa orang Bu yang melakukan kegiatannya secara daring? Suami ngantor dari rumah, anak 3. Anak tiga masih sekolah juga? Yang 2 kuliah, yang 1 SMA. Yang 1 masih SMA, yang tadi umum masih SMA. Umum ya. Sulit ngatur waktunya nggak? Sebenarnya sih lumayan sulit karena kalau misalnya pagi kan biasanya bareng tuh anak TK, SD, serentak SMA biasanya juga kan gitu, bareng. Terus biasanya kan di waktu juga tuh si pembelajarannya kadang suka susah sih, belum nanti harus anak yang lebih kecil juga kan ngurus gitu, jadi agak lumayan repot sih sebenarnya. Karena sama ngurus rumah juga, ngurus anak juga gitu ya. Yang paling sulit itu ketika momen apa ketika anak belajar? Biasanya kalau lagi nggak mood sih. Oh, mood? Biasa iya kan, kalau nggak mood tuh kalau misalnya disuruh malah nangis biasanya. Terus jadi kalau misalnya disuruh yuk belajar gitu, kalau nggak mood jadinya malah mogok gitu ya. Malah mogok. Iya. Kalau misalnya yang gede mah paling terkendala di jaringan saja ya. Iya, jaringan kadang kalau misalnya apa ya, ada yang susah juga kan dia nggak bisa nanya. Kalau misalnya nanya ke saya juga udah lupa gitu kan, udah lama paling gitu. Kalau misalnya Ibu ada kekhawatiran sendiri nggak sih Bu soal suasana belajarnya anak-anak kayak gitu, soal moodnya kayak gitu? Iya. Ada keluhan nggak dari anak-anak ke Ibu soal mereka kesulitan apa kayak gitu? Iya, kan masa SMA itu apalagi semua sih sebenarnya kegiatan itu kan lebih enak kita sosialisasi gitu, langsung bertemu gitu, biar nggak kadang-kadang komunikasi daring atau Zoom itu juga nggak miskom. Kalau kita bertemu langsung kan kita bisa langsung menjelaskan lebih detail, apalagi misalnya sinyalnya jelek itu terputus. Jadi itu juga kan kadang-kadang miskom kan. Kalau mereka secara langsung itu mana yang nggak tahu dengan gurunya atau dosennya kan langsung bisa dijelaskan langsung. Ketika pembelajaran daring itu malah jadi kayak si orang tuanya yang sekolah, bener nggak sih kayak gitu? Iya benar. Oh bener, jadi kalau misalnya itu orang tuanya yang ngerjain soalnya? Iya, jadi kadang itu apa ya, kadang kalau misalnya kita udah gemes gitu ya, nggak dikerjain mulu gitu ya, kita kita kerjain, salin deh gitu. Itu paling gampang gitu. Gurunya? Ya sebenarnya kan nggak boleh ya, cuman kita setelah beres kita bantu jelasin lagi aja gitu. Oh ternyata bener ya itu. Ya kalau menurut saya sih mending masuk bertatap muka langsung aja. Cuma ya memang harus kita disiplin protokoler kesehatan biar anak-anak tidak hilang dari dunia pendidikannya. Itu terutama untuk sosialisasinya dia ya.
kehidupan sosialnya dia. Kehidupan sosialnya. Apalagi remaja mah memang iya benar. sama teman-temannya ya. Iya betul. Pembentukan karakternya di situ. Iya. Teteh jika disuruh milih tatap muka atau daring? Tatap muka sih. Tatap muka. Tatap muka. Besok sekolah masuk. Besok sekolah masuk. Pembelajaran jarak jauh dalam dunia pendidikan juga berpengaruh terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak disabilitas seperti kehilangan akses terapi fisik, okupasi, dan wicara yang biasa mereka dapatkan dari sekolah. Pelajar disabilitas sepertinya harus menghadapi tantangan tersendiri sejak sekolah beralih dari tatap muka ke online. Sementara orang tua dan pengajar mereka dihadapkan pada dilematis dalam mengajarkan anaknya. Tapi proses belajar tidak boleh berhenti. Assalamualaikum, halo. Ini dengan Ibu siapa ini? Mutiara. Ibu Mutiara. Oke, Bu Mutiara, kita pengen nanya-nanya nih dikit ya. Bu, sekarang kan di tengah pandemi ini pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh ya, dengan istilah daring dan istilah daring tersebut. Nah, untuk Ibu sendiri gitu yang mana menghandle anak dengan disabilitas kayak gitu, hambatan apa Bu yang dirasakan? Hambatan yang pertama PJJ itu pembelajaran jarak jauh, komunikasi dengan orang tua. Karena anak yang saya ajar kan anak tunarungu. Tidak semua orang tua bisa berbahasa isyarat. Akses, bagaimana agar akses terapi fisik gitu, okupasi dan wicara tetap didapatkan, Bu? Kalau di rumah sebenarnya tidak bisa didapatkan. Salah satu caranya yaitu guru datang ke rumah. Oh, kalau misalnya guru datang ke rumah itu satu kelas tuh Ibu ngajar berapa murid? Saya ngajar satu kelas itu 4 murid. 4 murid. Dan itu tuh tiap harinya ganti-ganti. Jadi Ibu ke ini dulu tiap harinya gitu. ganti-ganti. Seperti yang kita ketahui ya, Jib, kalau misalnya pembelajaran itu, pendidikan itu agar tersampai dengan baik itu mesti ada personal touch dari si pengajarnya ya. Nah, kalau misalnya kita datang nih ke rumah muridnya, tuh itu kan suasananya di rumah ya, bukan suasana belajar, itu ngeganggu juga nggak ke mereka? Oh, sangat mengganggu, apalagi dengan kehadiran saudara-saudaranya di rumah yang tidak kondusif, dan rumah juga kadang tidak kondusif juga. Kebetulan kalau misalnya di sekolah saya banyaknya menengah ke bawah, jadi kayak cuma dikontrakan. Dan harusnya kalau tunarungu kan dalam keadaan senyap untuk mendapatkan semua apa yang kita ajarkan tuh dapat buat anaknya gitu. Kadang nggak kondusif dan kadang sia-sia datang ke rumahnya. Oh, jadi udah ada personal touch pun kalau misalnya suasananya tidak mendukung, emang susah aja buat dilakukan. Susah kalau untuk anak disabilitas. Ini kan 9 komponen ya Bu ya, ada 9 komponen, itu identifikasi ragam disabilitas, alat bantu khusus, pergerakan di lingkungan sekolah, kelebihan dan kemampuan, belajar dan dukungan, informasi kesehatan, informasi lain, kesimpulan sementara, serta pembelajaran individual gitu ya. Apakah dengan pembelajaran jarak jauh atau sekolah online semua itu bisa terlaksana? Apa yang enggak, apa yang masih mampu dilaksanakan? Kalau yang masih mampu dilaksanakan itu pembelajaran individual sebenarnya. Kalau sisanya itu sebenarnya sangat harus disarankan di sekolah. Kalau di rumah atau hanya via daring itu nggak bisa. Terkait fasilitas atau hal lain? Fasilitas. Fasilitas. Dan kalau tunarungu kan pakai bahasa isyarat. Kalau video call pun hanya membaca gerak bibir. Itu sangat sulit. Dan salah satu yang bisa dilakukan adalah pembelajaran individual. Kita memberikan pembelajaran ke setiap anak itu berbeda-beda. Jadi walaupun saya satu kelas isinya 4 orang, ngasih tugasnya tetap satu-satu karena berbeda-beda. Karena asesmen anak, kelebihan dan kekurangan setiap anaknya itu berbeda-beda. Oh, jadi kalau misalnya 4 orang itu kita ngasih tugasnya nggak bisa dalam satu tugas gitu, harus beda-beda. Oh gitu. Walaupun dalam satu tugas hasilnya nggak bisa sama, nggak bisa kita harus hasilnya seperti ini, itu nggak bisa. Jadi harus mengikuti apa yang anak bisa dan apa yang anak mau lakukan. Bentuk-bentuk keluhan dari orang tua muridnya tuh rata-rata sama atau beragam Bu tiap anak?
tiap anak beragam sih. Jadi ada orang tua yang benar-benar fokus buat ngajarin anaknya, mendampingi saat pembelajaran. Ada juga yang hanya memberikan pelajarannya, orang tuanya kemana. Oh gitu ya. Iya. Peran serta, kembali ke peran serta keluarga orang kalau tua, misalnya. karena ya itu tadi, kalau anak disabilitas tidak bisa mandiri, harus terus dibimbing. Malahan seperti ke sekolah umum lebih perhatian gitu, lebih dukungan ke sekolah umum. Iya. Kalau ke sekolah luar biasa, apalagi yang swasta tuh kurang. Suka dukanya apa sih jadi guru sekolah dengan disabilitas? Kemudian pandemik turun. Suka dukanya pertama, anak-anak jadi kehilangan kesempatan untuk belajar lebih serius. Karena kalau di sekolah ngelihat anak-anak dengan teman-temannya tuh termotivasi sendiri untuk belajar dibandingkan di rumah. Kalau di rumah kita hanya ngasih tugas, selesai sudah, tidak ada reward yang biasanya kita kasih, yang bikin anak seneng, yang besoknya pengen kembali lagi ke sekolah, itu tidak ada. Kalau sukanya, mungkin karena pandemik, biar anak-anak lebih sehat mungkin ya, tidak terkena virus ataupun apa-apa. Mungkin itu sih, kalau sukanya biar di rumah aja dan lebih dekat dengan orang tua. Lebih dekat dengan orang tua. Keinginan di saat seperti ini, bukan pengen lebih diperhatiin sama pemerintah sih, cuman pengen lebih kayak tahu aja kalau misalnya anak disabilitas itu membutuhkan perhatian lebih khusus, tidak hanya memberikan petunjuk cara PJJ yang benar, tidak hanya memberikan surat perintah untuk melakukan PJJ yang baik seperti apa gitu, karena guru sendiri yang lebih tahu kebutuhan muridnya seperti apa gitu. Dan kadang pemerintah menyamaratakan itu. Kalau saya tunarungu itu secara keseluruhan mungkin banyak yang lebih mandiri ya. Cuman kan anak didik saya yang autis, bagaimana saat di rumahnya, saat tantrumnya, saat ibunya harus memasak dan mengurus anak yang lain sementara dia tantrum, kan kasihan juga gitu. Tidak dapat hal yang harus dia dapatkan yang seperti di sekolah gitu kalau di rumah. Dan pemerintah kan nggak tahu itu gitu, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, yang cuman bisanya hanya kasih cara petunjuk untuk melakukan PJJ di rumah gitu. Padahal yang lebih beratnya itu adalah ketika anak disabilitas tuh kehilangan kesempatan, kehilangan haknya yang sebenarnya banyaknya disamain sama sekolah umum, sama anak-anak umum, anak-anak umumnya. Sekolah umum. Ibu sendiri kangen nggak sih belajar tatap muka sama murid-murid ibu? Kangen, kalau bisa secepatnya gitu. Kalau misalnya harus kayak di negara lain yang bisa masuk sekolah digilir, sebenarnya pengen. Jika ibu suruh milih daring atau tatap muka? Tatap muka. Besok sekolah masuk. Sekolah tatap muka sampai kapan sih akan diperbolehkan? Padahal kayak di Vietnam, buka lagi sekolahnya setelah adanya pelonggaran. Nggak ada tuh kasus baru atau kasus lama yang bermunculan. Kuncinya disiplin dan menerapkan protokol kesehatan. Indonesia juga bisa kok. Pakai masker, siapkan sabun buat cuci tangan, hand sanitizer, disiplin jaga jarak, dan jaga kebersihan. Kan itu jor-joran diiklankan. Semua merindukan kehidupan yang normal dan tanpa batasan. Namun, semua sepertinya sulit banget sih buat dilakukan. Apakah batasan justru menimbulkan kecemasan? Atau mungkin timbul kejenuhan yang di luar jangkauan? Mari kita jaga norma dan kesehatan. Tetaplah menjadi yang berpendidikan. Keterbatasan bukan batasan. Besok sekolah masuk.